titik 2 itu transparan. Ini tujuannya untuk apa? Pagar-pagar itu tujuannya untuk apa? Kemudian tanah-tanah masyarakat apakah dibeli dengan harga murah? Tidak punya ketegasan sama sekali. Seperti macan ompong, bikin masyarakat hanya halu. Ceramah-ceramahnya dongeng. Habib Ba'lawi itu datang ke Indonesia baru kemarin setelah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sebangsa setanah air, kita berjumpa lagi di channel Jagat 7. Semoga para pemirsa dari Sabang sampai Merauke mendapatkan suatu keberkahan, umur berkah barokah, rezeki melimpah, dan juga keselamatan serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mengupas sedikit analisa saya kepada pemerintahan Prabowo, MUI, Lembaga Keagamaan, Kementerian Agama, tentang bagaimana tindakan yang tegas, tindakan yang harus dilakukan kalau Indonesia tidak kepaten obor secara Jawanya. Kepaten obor itu apa? Generasi bangsa tidak tahu sejarah. Generasi bangsa semuanya dari berbagai sisi sudah dicaplok oleh non-Indonesia, non-Nusantara. Sekarang kita lihat sudah mulai reguduk dadakan itu di PIK 2. Ya, saya kalau membahas ini mungkin sensitif, tapi yang memang nyatanya di PIK 2 itu dikuasai oleh non-Islam, non-pribumi. Ya, taruhlah begini, kalau di PIK 2 itu ada masjid, di PIK 2 itu transparan, ini tujuannya untuk apa? Pagar-pagar itu tujuannya untuk apa? Kemudian tanah-tanah masyarakat apakah dibeli dengan harga murah? Itu sebenarnya pemerintah harus memberikan suatu statement yang jelas terkait PIK 2. Itu satu. Yang kedua, MUI, Menteri Agama juga harus berstatement jelas terkait Habib Ba'lawi. Apakah sesat? Apakah dibiarkan? Jadi jangan sampai kemungkaran-kemungkaran ini dibiarkan begitu saja. Kemungkaran-kemungkaran ini harus diberangus dan dibumi-hanguskan, terutama lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan seperti Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai masyarakat memberikan pikiran negatif kepada majelis itu. Kayak saya contoh, saya sudah berpikiran negatif kepada Majelis Ulama Indonesia, bahwa majelis itu adalah Jongos Ba'lawi. Isinya orang-orang keras, aliran-aliran keras yang mendukung Ba'lawi. Ibaratnya menghidupkan Ba'lawi, cara Jawanya mengingoni, punya ingon-ingon, yaitu Ba'lawi. Yang pada saatnya nanti untuk kepentingan politik, pada saatnya nanti untuk kepentingan membumi hanguskan budaya-budaya Nusantara, memberangus tradisi-tradisi Nusantara. Apakah itu? Kalau kita pengen, kalau kita dalam keadaan berpikir positif, berpikir negatif mohon maaf, berpikir negatif. Nah, kalau kita mau berpikir positif, mungkin MUI sudah mengkaji terkait Habib tapi belum dilaksanakan. Terus kapan dilaksanakannya? Mungkin MUI sudah mengkaji kesesatan-kesesatan kitab-kitab Ba'lawi. Kapan dilaksanakannya? Berikan statement tegas, berikan fatwa sesat, berikan ketegasan terkait Habib-Habib yang sudah meresahkan. Loh, bagaimana? Tidak satu dua Habib yang menyesatkan. Apalagi mukibin gobloknya itu dari kalangan gus-gus palsu, dari kalangan ulama palsu yang membela kesesatan. Bagaimana bisa Fakih Muqaddam yang bernama Muhammad bin Ali Ba'lawi diposisikan sebagai Tuhan, mendandingi Kanjeng Nabi Muhammad, menandingi Gusti Allah, kok tidak dianggap sesat, tidak diberikan fatwa sesat? Ini MUI koplak atau bagaimana? Jadi saudaraku sebangsa setanah air, masyarakat pribumi hanya berharap ketegasan kepada yang salah, tegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pesan Al-Quran, pesan Allah dalam Al-Quran. Amar ma'ruf ditegakkan, tegas kepada yang salah, tindak semuanya.
Jadi jangan tertidur negara ini. Nanti kalau beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang akan datang, Kepaten Obor, generasi muda tidak tahu sejarah, Pangeran Diponegoro ternyata Baklawi, Sentot Prawirodirjo ternyata Baklawi, Kiai Mojo ternyata Baklawi. Bisa jadi apa? Negara Tarim kedua. Kita sudah dijajah beberapa daerah seperti Jawa Barat. Karena kenapa saya mengatakan penjajahan, ya karena tidak ada statement tegas dari pemerintahan. Ayo tegas, Jawa Barat itu diapakan, tujuannya apa? Kita sudah dijajah di Jawa Barat, mau dijajah sejarahnya, mau dijajah syairnya, lagu-lagunya, masyarakat digiring kepada Tarim, masyarakat digiring kepada Habib Yahudi Baklawi, PKI Yaman. Nah, ini tidak adanya ketegasan kepada pemerintah. Pemerintah yang seharusnya tegas menangani hal-hal seperti ini tidak punya ketegasan sama sekali. Seperti macan ompong. Nah, silahkan kalau nggak terima disebarkan ini video saya. Ya karena saya mengatakan apa adanya. Memang halnya seperti itu. Memang adanya seperti itu. Ini salah loh Pak Prabowo. Ini salah loh Pak Menteri. Ini salah MUI. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Jelaskan, klarifikasi, berikan statement yang tegas kepada masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan seperti itu. Nah, silakan kalau mau dibantah. Datanya jelas ada. Khurafat membuat masyarakat hanya halu. Ceramah-ceramahnya dongeng. Habib Baklawi itu datang ke Indonesia baru kemarin setelah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kok sekarang sudah mencaplok sana sini, Hall Solo, Hall Gresik, Hall Kebumen, Hall Indonesia, Hall Tarim. Orang-orang Tarim disuruh ke sini untuk hall, ngoceh agama dan sebagainya. Apa masyarakat Indonesia Nusantara tidak kekurangan ulama sehingga mendatangkan para geblek-geblek dari Tarim itu. Ini kan kacau balo. Kembali lagi kepada tadi ya, Habib itu hanya datang baru kemarin kok, membangun Robito Alawiyah, bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Memang faktanya bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau mau memutus hubungannya sebenarnya mudah. Putuskan hubungan dengan Robito Alawiyah, bubarkan Robito Alawiyah. Tindak tegas kepada para oknum-oknum Habib Baklawi yang menyesatkan umat, yang hanya dongeng kekhurafatan. Ini seperti itu. Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membutuhkan ketegasan itu sulit, bertindak adil itu sulit. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu sulit. Baru datang kemarin lah para Habib itu, baru datang setelah Perang Jawa, ya, setelah Perang Pangeran Diponegoro. Sebelumnya Wali Songo, sebelumnya para wali-wali kaliber nasional yang berhasil memberikan dampak positif, mengislamkan mayoritas masyarakat Indonesia. Itu Wali Songo dan para aulia-aulia sebelumnya, para wali-wali sebelumnya yang sinergi dengan kerajaan-kerajaan yang ada, bersinergi dengan kerajaan-kerajaan yang ada. Jadi kita itu kaya dengan hasanah budaya tradisional, tapi dihapus oleh pemerintahnya sendiri. Kenapa dihapus oleh pemerintah sendiri? Karena tidak tegas, menindak tegas kepada yang salah, menindak tegas kepada yang membelokkan sejarah. Kita kaya, kita punya Raden Patah, kita punya Gajah Mada, kita punya Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro, kita punya Jenderal Sudirman. Apakah tokoh-tokoh itu hanya menjadi tumbal yang tidak diberikan suatu jasa, tidak diberikan suatu penghargaan, malah dikhianati oleh pemerintahnya sendiri, malah dikhianati oleh para mukibin gemblung yang membela Baklawi. Dan mereka itu Kiai Mojo, Sentot Prawirodirjo, Jenderal Sudirman di Perang Jawa, Pangeran Diponegoro, yaitu gerombolannya Sentot Prawirodirjo, pasukannya Pangeran Diponegoro itu bagaimana melawan daripada penjajahan Belanda, melawan dari mana VOC, melawan ketidakadilan yang dimana pada saat itu pemerintahan atau keraton yang dipimpin oleh Raja Mataram yang ke-5 kalau nggak salah,
di lingkarannya itu lingkaran VOC, itu melawan. Sebenarnya Pangeran Damargono itu mau menjadi raja, tetapi apa? Tetapi karena minder, dia bukan anak asli, dia hanya anak dari pengantin selirnya Sri Sultan HP, ya, sehingga dia malu, sehingga dia menjadi oposisi, memberi keseimbangan kepada keraton supaya jangan ada VOC di situ. Karena VOC sudah memberikan pajak, ya, mematoki lahan-lahan masyarakat, lahan-lahan sekitar daripada rumahnya Pangeran Diponegoro itu dengan patok-patok yang meresahkan, ya, yang tidak berembuk terlebih dahulu, sehingga dari situlah muncul peperangan-peperangan, kekuatan-kekuatan dari Pangeran Diponegoro berkonsolidasi dengan Sentot Prawiro-Dirjo, berkonsolidasi dengan para pendukung-pendukungnya untuk melawan VOC. Perjuangan itu adalah perjuangan yang harus dihargai oleh pemerintah, harus diingat oleh anak bangsa, harus diingat oleh para mukibin-mukibin geblek. Ya. Jadi ketidakadilan memang sudah ada sejak zaman Pangeran Diponegoro, di mana VOC sudah melingkari kekuasaan pada saat itu. Nah, apa ini akan terjadi lagi dengan membiarkan para Kabid Pahlawi? Terjadi lagi dengan membiarkan PIK 2, terjadi lagi dengan membiarkan adanya pagar-pagar yang ada di laut yang tidak jelas itu. Kan harus ditindak tegas. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah yang panjang. Kita mempunyai kerajaan Majapahit yang ruang lingkup kekuasaannya sampai Brunei, sampai Malaysia, dilanjutkan oleh kerajaan Demak, kerajaan Islam, dan di luar Jawa ada, kita punya Samudra Pasai, kita punya kerajaan Aceh, melahirkan pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang, melahirkan para pemberani. Kita juga punya kerajaan Pajang, kita juga punya kerajaan Mataram, kita juga punya para pahlawan semuanya, Pangeran Diponegoro. Kita punya Pangeran Benowo yang tidak haus dengan kekuasaan, yang ketika mau dilantik dia pergi ke daerah Pemalang. Itu jiwa-jiwa kesatria semuanya itu harus kita hargai, kita ingat sebagai suatu nilai-nilai kebangsaan, sebagai suatu nilai-nilai yang harus diperjuangkan dan diingat dan serta dipegang oleh segenap bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.